Halo semuanya. Suaraku terdengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Ya, makasih ya. Nah, eh ini aku mau bahas beberapa soal ya. Mungkin soal dari apa? Dari rombel lain yang kemarin udah UAS ya, tanggal 15 Desember. Kalian nggak dikasih itu? Nggak dikasih semacam kisi-kisi itu nggak dikasih? Enggak, Kak. Hmm. Begitu soal yang di kelihatan. Oh, ini. Ini ya soalnya. Ada yang udah coba kerjain belum? Belum, Kak. Soalnya menurutku apa ya, relatif mudah sih. Yang bagian nomor 4 sama nomor 5 itu ya kalian udah dapat apa persamaan linear itu kan yang lebih dari 2 variabel itu. Biasanya menggunakan matriks. Itu kalian udah pelajari belum? Diajarin belum sama Pak Sugi? Kemarin langsung dikasih latihan soal yang soal persamaan linear. Berapa variabel? Maksudnya yang dikasih itu berapa variabel? Kan ada 3 variabel, ada 2 variabel. Nah itu dikasih berapa variabel? Contoh soalnya itu berapa variabel? Berapa ketemu? Ada yang 2, ada yang 3 juga. Kalau yang 3 itu pakai metode apa? Metode seharusnya. Kalau aku dulu pas yang SPL DV itu pakai yang cara dulu pas SMA. Terus yang SPL TV itu disuruh pakai yang kayak matriks gitu loh. Apa yang OB sama yang Gauss. Ya, ya. Nah berarti aku kayaknya cuman apa ya? Yang bagian itu sebenarnya bisa lihat di catatan sih. Kayak cara cara ini, cara ngerjainnya. Kan itu kan sebenarnya punya pola kan? Betul nggak? Dia kayak ngerjainnya kayak punya pola gitu. Nah ini aku mau ngerjain nomornya satu dulu ya. Nah nomor 1 gini. Oke. Oh iya betul, nilai laporan kalian bagus-bagus ya. Tapi responsinya jelek. Belum ada yang ketawa ya. Jadi gini, nomor 1 itu kalau misalnya kalian baca, itu dikasih sebuah fungsi arus ya terhadap yang merupakan fungsi waktu. Arus sebagai fungsi waktu, di mana bentuknya telah nol dikali eksponensial negatif T per RC ya. Ada yang tahu ini dapatnya dari mana? Ini sebenarnya ada cara dapatnya. Rangkaian RC namanya. Ada yang tahu? Jadi gini, suaraku berengung ya. Cara dapat Enggak. Oke. Nah, cara dapat ini sebenarnya itu nanti kalian dapat di semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Itu kalian disuruh buat sebuah rangkaian. Di mana rangkaiannya itu sebut sebagai rangkaian RC namanya.
Jadi di sini ada resistor ini, terus di sini ada kapasitor. Nah, nanti resistor itu kan tentu saja dia punya rumusnya V sama dengan I kali R ya. Terus kalau kapasitor itu merupakan rumusnya itu kalau nggak salah kapasitasi kapasitor ya. Cuma aku agak lupa sih bentuknya kayak gimana. Nah, nanti V-nya itu dibuat jumlah gitu dengan V ini. V yang ini. Nanti setelahnya tuh kalian mencari bentuk dari Q-nya. Setelah itu kalian menggunakan integral dan turunannya untuk mendapatkan bentuk I-nya. Nah, itu sekedar intermezzo aja ya. Rumus I sebagai fungsi waktu ini dapat dari mana? Oke, sekarang kita nulis bentuk I sebagai fungsi waktu terus. Aku sekalian lihat di HP aja ya, supaya. Oke, I sebagai fungsi waktu sama dengan I0 kali eksponensial negatif T per RC. Nah, di sini dibilang bahwa I0 itu I0 ini apa? Ada yang tahu definisinya? Definisi dari I0. Kuat arus awal, Pak. That's right. Kuat arus awal. Itu maksudnya kuat arus ya. I0 itu biasanya sebagai kondisi awal kayak misalnya V0 itu kan kecepatan awal ya. I0 kecepatan. I0 itu berarti arus awal. Terus I0 itu di sini dibilang sebagai V per R. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertanyaan A, tentukan nilai T saat arus IT sama dengan I0 per 2. Nah, di sini ada yang bisa, ada yang tahu jawab caranya itu kita apain gitu? Ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, jawabnya terserah aja. Maksudnya sepemahaman kalian lah. Ini soalnya itu mau diapain? Yang ini? Yang ini. Atau aku taruh soalnya di bawah aja ya, supaya kelihatan soalnya. Tinggal ku crop. Nah, good. Kayak gini. Nah, kira-kira ini kita ngerjainnya kayak gimana? Ada yang tahu? Yang bagian A itu kita gimanain? Kan di sini dibilang tentukan nilai T pada saat. Berarti yang ditanya itu apa? Halo guys. Cari I0-nya dulu. Kenapa? Tadi Ulfa yang jawab kalau nggak salah. Kenapa Ulfa? Itu cari I-nya dulu. Cari I-nya ya. Maksudnya cari IT atau I0-nya? I0 dulu, Pak. Oke. Ya, bagus. Jadi yang kita cari itu sebenarnya bukan cari I0-nya terlebih dahulu, tapi kita harus mencari nilai T. Tapi di sini dikasih IT-nya itu adalah sama dengan I0 per 2 ya. Jadi keadaan di sini IT sama dengan I0 per 2. Nah, kan kita udah punya bentuk ya. Bentuk di mana yang di atas itu IT sama dengan I0 eksponensial negatif berapa tuh? Negatif T per RC kuadrat. Negatif T per RC. Sorry. Nah, terus di situ bilang bahwa IT itu sama dengan I0 per 2. Ini kan I0 per I0 ya, eksponensial negatif T per RC. Nah, ini berarti I0-nya kan bisa dicoret ya. Karena ini sama ya. Terus berarti di sini jadi 1 per 2 sama dengan eksponensial negatif T per RC. Nah, setelah itu ada yang tahu cara ngerjainnya setelah ini gimana? Untuk kita mendapatkan T sama dengan bla 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 itu kita harus gimana? Mungkin biasanya kan ada bentuk E kan. Nah, bentuk E itu punya identitas suatu identitas. Itu biasanya dengan ada yang tahu identitas dari itu? Bentuk identitas. Identitas itu kayak gini. Kayak A pangkat 1 itu identitasnya adalah A pangkat negatif 1. Sehingga hasilnya kan jadi A pangkat 0 kan.
A pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, nilainya itu 1 maksudnya. Nah, identitas dari E itu sebenarnya ada. Bentuknya itu adalah ln. Jadi ini sama dengan ln. Jadi ln 1/2 sama dengan ln dari E pangkat negatif T per RC. Nah, ln dari T per RC ini, ln itu kan kita bisa buat ya, bentuknya berarti negatif T per RC sama dengan, dikali ya, ini kali ln dari E. Nah, ini adalah ln setengahnya. Nah, ln E itu nilainya sama dengan 1. Jadi sisanya adalah negatif T per RC sama dengan ln 1/2. Berarti T-nya sama dengan apa? Halo? T-nya sama dengan apa? Ada yang mau jawab? Negatif apa? Negatif ln setengah RC. ln setengah apa? Ln setengah kali RC ya. Nah, tapi biasanya itu yang bagian depannya itu harus ditulis RC ya, ln setengah. Kenapa gitu? Karena nanti kalau misalnya kita tulis RC di sini, takutnya nanti malah dikiranya itu ini, kayak gini. Jadi biasakan tulisnya itu di depannya. Nah, sebenarnya ini kita bisa sederhanain lagi. Jadi gini, RC ln dari N 2 pangkat negatif 1. Ini aku boleh tulis gini nggak? Setengah itu aku boleh tulis 2 pangkat negatif 1 nggak? Boleh, Kak. Boleh. Oke, nah nanti negatif RC, nah negatif 1 ini bisa ditaruh di depan gini, ln 2, sehingga nanti negatif-negatif jadi positif kan, jadi RC ln 2, itu adalah nilai T-nya. Nah ini, jadi pada saat IT sama dengan I0/2, nilai T-nya itu adalah RC kali ln 2. Ln 2 itu kan punya nilainya ya, tapi nggak apa-apa sih, biasanya nulis kayak gini itu tetap dianggap benar kok. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, nomor 2 ini ya, nomor 2 nggak terlalu, yang B itu nggak terlalu sulit sih, cuman menggunakan apa namanya, menggunakan integral sih. Ya, sekarang yang bagian B ya. Nah, di situ dibilang bahwa bila IT adalah dq dt ya, perubahan muatan terhadap waktu, tentukanlah persamaan jumlah muatan Q sebagai fungsi T. Jadi gini. Kita tahu bahwa fungsi bentuk dari IT itu adalah dq sebagai fungsi T diturunkan terhadap waktu gini. Nah, berarti dq sebagai fungsi T itu bisa tulis sebagai I sebagai fungsi T dikali dt. Nah, cara supaya kita hilangin D-nya itu berarti kita apain? Kita apakan ini? Ada yang tahu? Dibagi, Kak. Bukan. Biasanya kan kalau menghilangkan, bukan menghilangkan. Ini kan D itu kan diferensial. Nah, anti turunan itu biasanya sebut apa? Ada kan namanya anti turunan. Ada tahu nama anti turunan itu apa? Integral, Kak. That's right. Integral ya namanya. Jadi kita kan buat integral ya. Nah, di sini di sini aku mau tulis lagi dq dt. IT-nya tadi sebagai fungsi ini, bentuk yang ini. IT-nya nih. Yang I0 ekspansian negatif T per RC. Nah, ini IT-nya. Nah, ini kita masukin ya. Berarti I0 ekspansian negatif T per RC dt. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas ya. Integral dari dqt. Ini batasnya berarti dari Q sama dengan 0 ya. Q sama dengan 0 berarti sini maksudnya dari muatannya yang kosong sampai ada muatan gitu, Q gitu. Terus sama dengan ini berarti integral dari, ini batasnya apa? Ini batasnya apakah I0? Kan ada batasnya.
Nah, batasnya itu apakah I0, batasnya itu adalah T, R, C, atau E? Batas ini, misalnya ini T, ataukah ini I0 sama dengan 0, terus sampai I0 gini, ataukah T sama dengan 0 sampai T, atau gini, R sama dengan 0 sampai R. Ada yang tahu nggak? T, Kak. Ya, kenapa T? Karena di T. Betul sekali. Jadi gini, kalau misalnya kalian integral atau turunan, itu kalian lihat variabelnya itu apa. Nah, karena di sini diintegralkan itu terhadap T ini, maka integral batas integralnya itu juga harus terhadap T. Maksudnya itu batas T. Nah, berarti batasnya itu dari T sama dengan 0, berarti ini 0 ya. T sama dengan 0 sampai T. Nah, T-nya kan kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, ini kita masukin I0 eksponensial negatif T per... Oh iya, I0-nya aku ubah aja. I0 tadi bentuknya apa ya? Tadi di sini dibilang I0-nya adalah V per R. Nah, V per R eksponensial negatif T per RC dt. Oke. Nah, ini hasilnya apa? Ya, ini aku tulis Q aja. Ini Q sebagai fungsi waktu ya. Ini Q sebagai fungsi waktu. Oke, hasil integralnya apa? Yang di integral dQt ini. Ada yang tahu nggak? Yang ini. Integral ini. Hasilnya apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Soal nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini integral dQt itu maksudnya hasilnya apa? Integral dQt ya. Nah ini. Jadi kalau misalnya kalian integral itu terhadap yang di dalam ini, berarti hasilnya itu adalah yang di dalam itu juga. Berarti Qt. Qt dengan batas 0 sampai Qt. Ini. Nah, terus ini V per R. Aku boleh tulis segini kan? Karena V per R itu kan bukan fungsi dari waktu ya. Berarti aku bisa tulis segini. Gelar eksponensial negatif T per RC dt. Nah, ini hasilnya adalah Qt ya. Dikurangi 0 ya. Sama dengan V per R integral 0 sampai T eksponensial negatif T per RC dt. Ini berarti Qt sama dengan V per R eksponensial, ini integral 0 sampai T eksponensial negatif T per RC dt. Oke. Nah, ini berarti kita sekarang mengerjakan integral yang ini ya. Kita mengerjakan bagian integral yang ini. Nah, di sini Maaf, jangan cepat-cepat. oh iya. Oke. Jadi sekarang itu kalian sudah mendapatkan bentuk Qt, tapi di sini ada masalahnya itu adalah ada bentuk integral. Nah, jadi persoalan kita, problem kita sekarang itu adalah menyelesaikan integralnya. Nah, kira-kira metode yang digunakan untuk menyelesaikan integral ini apa? Ada yang tahu? Oh, kayaknya kalian pada lupa itu ya. Cara integral ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi yang digunakan itulah integral substitusi. Jadi pertama kali misalkan dulu. Misalkan U itu sama dengan yang di atas itu. Jadi negatif T per RC. Ini. Langsung aja nih. Ya, negatif T per RC. Maka bentuk dari DU itu adalah
Ini kalau misalnya kita turunkan terhadap T ya, berarti dt dari negatif T per RC ini. Berarti du dt sama dengan, ini ada yang tahu turunannya terhadap T? Hasilnya Pak, yang ini. dt dari negatif T per RC. Hasilnya adalah negatif 1 per RC ya. Nah, berarti dt berarti negatif RC du sama dengan dt. Nah, sekarang kan kita udah punya bentuk dari U, terus sekarang kita punya bentuk dari apa namanya? Dari dt ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja ke bentuk yang di atas. Nah, Q sama dengan Q sebagai fungsi waktu ya. Berarti QT sama dengan V per R integral dari 0 sampai U ya. U eksponensial negatif U, sorry bukan negatif ya, tapi U. Terus dt-nya itu adalah negatif RC du. Nah, berarti ini tinggal kita tulis lagi, berarti V per R dikali, ini negatif ada di depan, negatif V per R dikali RC, ini batasnya U, negatif U du. Tetap sorry, ini sebenarnya harus tetap T ya, karena nanti kita masukkan lagi. Kalau U sebagai T, U sebagai T. Oke, tinggal kita persen aja dulu. Oke, sekarang ini berarti R-nya bisa dicoret ya. Berarti negatif VC gini. Terus ini kan hasilnya, ini bukan negatif, ini U ya. Ini hasilnya adalah integral dari eksponensial U du, itu hasilnya adalah eksponensial U. Terus ini ada batasnya 0 sampai T seharusnya. Ini seharusnya T. Terus kenapa T? Karena nanti dia kembali lagi ke bentuk awal, negatif V per C. Terus E pangkat, tadi kita misalkan U-nya itu adalah negatif T per RC ya. Berarti negatif T per RC. Ini batasnya 0 sampai T. Oke, seperti ini. Terus berikutnya negatif V per C, negatif V kali C. Terus ini ada batas ya. Berarti eksponensial negatif T per RC dikurangi eksponensial T-nya 0 ya, berarti 0 ya, gini ya. Nah, berarti ini kan ada nilainya ya. Berarti ini adalah negatif V per C. Terus negatif ini dikurangi 1 ya. Nah, setelah itu kita bisa tulis gini. 1 dikurangi eksponensial negatif T per C. Ini adalah bentuk QT-nya. Nah, tapi apakah ini sudah terjawab? Sudah terjawab belum ya? Itu kan persamaan umum belum. Oh, ini. Nah, ini hasilnya. Ini bentuknya. Kan ditanyakan persamaan umum dari ini kan. Persamaan umum dari apa namanya? Nih. Bila IT sama dengan bla 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 ini, tentukanlah persamaan umum jumlah muatan berarti QT ya sebagai fungsi waktu. Nah, ini merupakan persamaan umumnya. Ada yang bingung, Bro? Oh iya, kalau nggak paham langsung tanya aja. Ini suara aku terdengar kan? Terdengar, Kak. Oke. Ya nanti kalau misalnya ada yang bingung langsung ditanyakan aja. Terus nomor 1. Berikutnya nomor 2. Oh iya, nomor 2 ini aku nggak bisa ya. Cuman nggak tahu sih itu bentuknya itu mau diapakan. Coba kita lihat aja bisa enggak. Oke. Di sini dibilang apa ya? Sebuah partikel bermassa m mempunyai kecepatan bla 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 dengan faktor posisi tentukan faktor momentum suatu partikel.
terhadap koordinat L jika tentukan vektor momentum suatu vertikal terhadap berikan jika ya. Oh iya iya iya. Oh ternyata pakai perkalian vektor ternyata. Cross product. Ada yang ingat cost product dari vektor nggak? Cost product maksudnya. Jadi misalnya C ini vektor C ini sama dengan A cross B gini. Misalnya gini. Ini hasilnya apa gitu. Cross product. Oke, kayaknya ini bisa dijawab ya. Jadi jawab. Oke. Nomor 2 jawab. Pertama kita punya vektor V. Vektor V itu bentuknya lah I. Itu bentuk I. I plus 2J plus K. Oh ya, IJK itu apa? Vektor apa? Ada yang tahu? Belum? IJK itu apa? Ada yang tahu itu vektor apa? Dijawab aja. Nggak apa-apa. Berdimensi kan. Iya, biasanya dia punya sebutan gitu. Ada IJK, Vektor posisi. vektor posisi. Ya betul. Vektor posisi. Vektor posisi, vektor posisi, vektor. Bukan vektor posisi. Ada lagi lain. Vektor satuan. That's right. Vektor satuan. Vektor satuan itu berarti vektor yang mempunyai nilai 1. Perkalian cross product. Ini perkalian cross product. Besar A kali besar B. Ini di sini dia nggak bilangnya 30 lurus. Tentukan faktor momentum partikel terhadap pusat koordinat. Jika tegak lurus berarti sin. Tentukan faktor momentum sudut partikel terhadap pusat koordinat L. Momentum terus pusat koordinat. Oke. Terus yang berikutnya itu kita punya ini ya. Kita punya 4i. I dikurangi 3J ini ditambah 2K. Oke. Sekarang kita aku mau ini masih bentuk ini kali B itu sama dengan besar dari vektor A terus besar vektor B dikali dengan sin dari A sudut dari AB. Ini maksudnya sin theta ya. Theta itu maksudnya sudut yang dibentuk A dan B gitu maksudnya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di kasus yang L, jadi vektor L itu adalah ini. Terus di cross. Oh ya, bedakan antara perkalian gini sama perkalian gini ya. Ini beda ya. Ini namanya, ini disebut sebagai dot product ya. Terus yang ini tuh disebut sebagai cross product. Nih. Jadi bedakan nih. Ini aku taruh aja di pensil. Nah ini cross apa ya? Ya ini. Terus ini M-nya, M itu kan sebuah konstanta ya. M-nya itu kan bukan vektor ya. Maka sebenarnya kita bisa taruh M-nya itu depan. Terus ini. Nah, bisa lihat bahwa ini tuh yang A-nya, terus yang V-nya itu ya B-nya. Nah, jadi yang A-nya itu adalah R-nya, terus yang B itu adalah V-nya. Nah, terus
misalnya gini, kalian punya vektor A bentuknya gini, A sama dengan XI, X ini, J plus Y, saya I ya, XI plus YJ ditambah ZK. Beta lagi. Besar vektor A itu gimana? Ada yang tahu? Besar vektor A. Itu bentuknya gini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, gini. Nah, berarti kita udah tahu kan di sini. M, terus besar vektor R, terus besar vektor V dikali dengan sudut sin dari anggap aja sudut yang dibentuk R dan V itu adalah theta. Nah, ini informasinya apakah sin theta-nya itu 90, berarti nilainya 1 ya. Ini M terus dikali besar vektor R berarti gini. Oh ya. Kita cari bentuk ini dulu ya. Kita tetap tulis seperti ini aja. Terus kita cari bentuk dari ini. Besar vektor R-nya. Nah, berarti ini kan adalah berapa ini? 4 kuadrat ya. 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat terus berapa itu? 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan ini akar berapa? 16, 9, 25, 25 plus 4, 29. Oke, terus besar vektor V. Besar vektor V itu 1, 2, 3. Gini, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini 1, 4, 5, 5, 9. 9, 14 ya. Gini berarti. Ini ada yang bingung nggak? Maksudnya ini dapatnya dari mana? Atau, oh iya, kalau misalnya aku ngitung salah, tolong dibenarnya. 11 plus 9 plus 4, 29. Bener, Kak. Plus 4 plus 9. Ya. Nah, berarti vektor L itu sama dengan tadi M terus dikali besar vektor R dikali terus besar vektor V ya. V terus dikali sin theta ya. Terus ini M terus tadi vektor R itu hasilnya apa? Besar vektor R hasilnya adalah akar 29. Terus di sini dikali akar 14. Oke, 29, 14, 6, 3, 8, 11, 9, 2, 6, 0, 4. Itu enggak ya? Ya. Sin theta. Ini M dikali dengan akar 406 sin theta. Nah, ini akar 406 apa ini? Akar 406. Ya, sekitar berapa? Ya, seperti itu kira-kira. Ya, hasilnya gini. Nggak perlu diubah lagi. Berarti itu nggak usah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Soalnya bukan bilangan bulat. Bilangan pecahan. Bilangan desimal. 20 sekian kalau nggak salah. Oke. Terus yang berikutnya nomor. Iya, ini ada yang mau tanya? Belum. Ini jam berapa? Ih, udah malam. Nomor berikutnya ini menurutku soal yang paling mudah sih. Soalnya cuma disuruh ngerjain apa? Masukin nilai apa? Tapi apa ya? Menurutku jangan berharap ya. Pak Sugi ngasih soal kayak gini.
Kemarin aku UTS, nanti kalian dapat di semester 3 itu namanya metode numerik. Kemarin aku UTS metode numerik itu hanya 2 soal, tapi satu soalnya itu anaknya itu berapa ya? Anakan soal itu ada 4 kan soal. Jadi kira-kira 8 gitu. Ya biasa. Ini kita taruh di ini aja ya. Cut. Taruh di sini aja. Paste. Taruh di sini aja. Nomor 3. Oke, jawab. Terus sekarang kita punya bentuk RT. Maksudnya itu vektor posisi. Ini sama dengan 3T terus X gini. Terus ditambah 4T minus 3T kuadrat. Terus Y gini. Terus dikurangi 5 kurang 2T pangkat 3 Z gini. Nah, pertanyaan pertama itu tentukan posisi saat T sama dengan 0 gitu. Berarti yang pertanyaan A itu T sama dengan 0, R-nya itu berapa? Ya gini. Kalian tinggal masukin apa nilainya aja kan. Berarti ini 0x gini kan. Terus ditambah di sini juga 0 kan? Berarti 0Y gini. Terus dikurangi di sini 0 enggak? Yang Z itu 0 enggak? Halo. Yang Z itu nilainya 0 enggak? Kalau misalnya T-nya sama dengan 0. Nah, itu nilai Z-nya itu 0 juga enggak? Ya, kalau kalian bingung kan tinggal kalian masukin ini. Gini kan? Ya berarti enggak ada nilainya. Ini kan 0. Kalau 0 itu enggak usah ditulis. Nah, ini 0, ini 0, berarti sisanya apa? Ya ini kan 5 kurang 0 kan, berarti 5 kan. Berarti 5 Z ini. Nah, gini. Jadi dari apa hasilnya itu kita bisa kasih kesimpulan bahwa pada saat T sama dengan 0 atau kondisi awal itu bendanya itu koordinatnya itu adalah 0,0, negatif 5 gitu. Maksudnya di koordinat X, Y, Z. Maksudnya seperti itu. Terus ini aku nggak ngerjain secara lengkap ya. Ini cuman aku tulis aja. Nah, terus di situ disuruh mencari kecepatan. Kecepatan itu turunan pertama dari apa? Ada yang tahu nggak? Kecepatan itu turunan pertama dari Halo? Kecepatan V. Itu turunan pertama dari apa? Tolong jawab dong. Ini bunyi soalnya. Ya, panggil aja. Dari jarak. Ya, betul sekali. Turunan pertama dari jarak. Terima kasih. DT gini. Nah, berarti ya tinggal kita turunkan aja kan? Yang kita punya ini. Turunkan aja semuanya. Gini. Ini sih enggak ada ini. Bocor. Ya, tinggal kita turunkan aja. Kan enggak sulit. Tinggal diturunin satu-satu. Berarti 3T turunan terhadap T hasilnya berapa? 3T hasil turunan terhadap T. Ada yang tahu nggak? Halo? Halo? 3X turunkan terhadap X hasilnya apa? Tiga. Iya, betul sekali. Berarti ini hasilnya adalah 3. Terus ditambah. Nah, ini kita turunkan bagian dalam aja. 4T turunkan kan 4 ya. Terus 3T kuadrat turunnya berapa? 3T kuadrat.
min 6 T. Y. 3T kuadrat. Min- Ya, betul. Min 6 itu kalau negatif 3T kuadrat. Kalau misalnya 3T kuadrat berarti 6 aja. Gini. Ya, nggak apa-apa. Cuman salah dikit dong. Nah, berarti ini di dalamnya turunannya 5 itu kan turunannya berapa? Nggak ada. Nah, Nol. berarti terus 0 ya. Terus ini kurangi berapa nih? 6T kuadrat ya. Gini ya. Z gini. Nah, ini kita bisa sederhanakan bentuknya. Ini tetap itu segini. Ini terus ditambah ya 6T kuadrat Z gini. Nah, inilah bentuk dari V-nya. Mudah kan? Terus yang berapa kelajuan ini T sama dengan 2? Berarti ini T sama dengan 2 ini. Terus V-nya berapa ya? Tinggal dimasukin kan? Ya ini bisa dimasukin sendiri ya. Berarti 3. Karena sini nggak ada T-nya berarti tetap plus 3 gini. Ini. Terus tambah 6 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 kali 2 gini. Terus Y ditambah 6 kali 2 kuadrat Z. Ini. Nah, ini hasilnya adalah 3X gini ditambah berapa nih? 4 kurang 12 ya, negatif 4 kurang 12 negatif Min 8. 8. Gini. Nah, ini berapa? Jangan 6 kali 2 terus dikuadratin ya. 6 kali 2 kuadrat. Berapa hasilnya? 24. Iya, betul. Saya gini, kan misalnya kamu disuruh ngitung gini. Nah, ada tuh yang gini. 2 kali 2, 4 kan? 4 kuadrat. Terus 16 gini. Kan seharusnya 2 dikali 4 ya. Ini 8 ya. Ya, semoga hal-hal kecil ini nggak salah ya. Terus ditambah berapa ya? 24 ya. Nah, ini V saat T sama dengan 1. Ini. Terus yang D. Yang D itu apa ya? D itu tentukan persamaan percepatan setiap saat. Ya, karena percepatan itu adalah turunan pertama dari apa? Dari kecepatan. DT. Ya, tinggal diturunin aja. Dari yang ini, bentuk yang kalian udah dapat ini. Kan ini mudah. Nah, ini tinggal gini. Ya, ini kan hasilnya adalah, ini kan 0 kan. Turunan ini di X-nya 0. Gini. Terus yang di bagian Y itu adalah negatif 6 kan. Y gini. Terus yang di T ini, T itu adalah berapa itu? 12 ya. 12 T gini. Z. Nah, berarti hasil akhirnya itu adalah negatif 6Y gini ditambah 12 Z. 12 T Z. Kalian pernah bertanya gini nggak? Kenapa turunan pertama dari kecepatan itu, turunan pertama dari posisi itu kecepatan, terus turunan pertama dari kecepatan itulah kecepatan, atau turunan kedua dari posisi itulah percepatan kan. Nah, terus kenapa nggak nanya lagi? Terus turunan pertama dari kecepatan itu apa? Turunan pertama dari kecepatan. Kan turunan pertama dari posisi itu adalah kecepatan. Terus turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan. Atau percepatan itu sama aja dengan turunan kedua dari posisi. Nah, terus pertanyaan lagi, kenapa? Terus turunan pertama dari percepatan atau turunan ketiga dari posisi atau turunan kedua dari kecepatan itu sama dengan apa? Makanya makna fisiknya apa? Aku baru mikirin pertanyaannya hari ini. Berapa besar percepatan saat T sama Rindo? Berarti ini kan
T sama dengan 2, terus A-nya itu 2 gini. Ini kan tinggal kita masukin ya. Berarti 6Y gini, ditambah 12 kali 2 ini. Z. Negatif 6Y ditambah 24 Z. Nah, A saat 2. Oke, mudah ya. Terus yang keempat. Ini berapa sih? Berapa waktunya sih? Oh, ini nggak kelihatan ya. Oh, waktunya ini berapa nih? 1:40. 100 menit. Wah, 100 menit lumayan lah buat ngerjain soal segitu. Oke, nomor 4 kita jawab. Nomor 4 aku nggak kerjain deh. Nanti kalian sendiri yang kerjain aja. Kok misalnya udah agak malam sih. Mungkin ada yang lain mau belajar kayaknya. Oke, nomor 4 itu gini. Ya, nomor 4 itu sebenarnya ya simpel sih. Kalian tinggal buat dalam bentuk apa namanya? Bentuk vektor aja. Bukan bentuk vektor, bentuk matriks. Jadi ini adalah bentuk 1 terus berikutnya berapa? Biasanya gini. 1 1 1 1 1 2 9 gitu. Ada yang tulisnya gini gak? Atau nulisnya gini. X, Y, Z 910 4 sorry 2 4 negatif 3 3 6 negatif 5. Bapaknya nulisnya gini gak? Atau nulisnya gini. 1 1 2 2 4 negatif 3 6 3 6 negatif 5. Terus hasilnya malah di sini 1 0. Gini kah? Yang kedua sih. Yang kedua ya. Coba, Kak. Ya. OB ya. OB aku nggak ingat. Jadi mungkin bisa dikerjain sendiri. Nah, sebenarnya kalau ngerjain pakai metode lain ya, sebenarnya aku bisa sih. Metode Saros namanya. Cuman kalau aku kerjain tapi nggak dibolehin pakai ya sama aja sih. Metode Saros itu yang gini loh. Yang 1 1 2 2 4 negatif 3. Kan kita mau cari bentuk dari XY, nilai dari XY Z-nya kan. Pertama kan kita harus mencari determinannya dulu. Terus 6 negatif 5 gini, terus 1 1 2 4 3 6. Nah, nanti yang gini-gini loh, yang dia sama diajarin itu. Ada yang masih ingat kan? Gini, terus biru gini, kayak gini, terus gini. Yang merah itu plus, terus biru itu negatif. Nah, itu metode Saros namanya. Terus kalian dapat determinannya, setelah itu kalian pakai namanya apa ya? Minor cofactor. Oke, itu lewat aja ya. Nggak terlalu penting soalnya. Oke, yang berikutnya itu nomor 5. Oh ya, ini aku nggak ngerjain sama selesai ya. Yang nomor 4 itu nanti dikerjain sendiri. Aku lupa soalnya. Lupa metode OB. OB ya, operasi baris elementer. Itu aku agak lupa ingat. Nah, ini menurut kalian cara ngerjain gimana? Ini. Nah, ini tuh caranya gini. Kan kalian punya persamaan. Ini persamaan 3 ya.
bukan ada persamaan kuadratik, persamaan kubik berarti. Ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, ini persamaannya. Nah, nanti kalian lihat dari grafik, gimana kalau misalnya kalian lihat di grafik, grafiknya buram. Nah, ini dia itu punya nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai tertentu itu berarti ada nilai x dan nilai y-nya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ternyata di sini itu ada 4 koordinat yang dikasih. Yang pertama itu ini, kedua yang ini, ketiga yang ini, yang keempat yang ini. Nah, ini 4 koordinat yang dikasih. Kenapa 4 yang dikasih? Ada yang bisa jawab? Kenapa di sini nilai koordinat yang dikasih itu ada 4 titik? Kenapa enggak 5? Ada yang bisa jawab nggak? Karena koefisien yang dicari itu ada 4. Kalau kalian punya X dan Y, misalnya disuruh mencari X dan Y, kalian butuh berapa persamaan untuk mendapatkan nilai X dan Y? Pasti minimalnya kan 2 persamaan kan? Betul nggak? Halo? Ada. Maksudnya kayak misalnya, ya, kalau misalnya kalian mencari nilai X dan Y, berarti kalian harus butuh minimal 2 persamaan kan? Untuk menyelesaikan itu minimal 2 persamaan linear gitu. Kalau cuma 1, kita nggak bisa dapat nilai X dan Y-nya. Tapi kalau misalnya 2, kita kan bisa pakai metode eliminasi substitusi kan, buat mendapatkan nilai X dan Y. Materi SMA itu loh, yang mengenai program linear. Persamaan linear itu. Bukan persamaan linear, program linear. Kayak ada si A beli baju, terus beli celana, misalnya beli baju 5, celana 6, terus harganya berapa gitu. Terus si B beli yang sama, misalnya bajunya 3, terus celananya 6 gitu. Harganya berapa. Nah, itu kan kalian mencari harga baju dan harga celana itu berapa kan. Nah, sama halnya kayak misalnya X dan Y gitu. Jadi kan misalnya kalian mencari nilai X dan Y, maka kalian itu butuh 2 persamaan. Nah, karena di sini itu mencari nilai koefisien A, B, C, D, di mana A, B, C, D itu maksudnya ada 4 koefisien, maka yang kalian butuhin itu adalah 4 persamaan. Nah, kenapa ada 4 koordinat ini? Karena 4 koordinat ini yang digunakan untuk membuat 4 persamaan gitu loh. Nah, yang pertama itu yang pertama ya. 1 itu berapa itu? 0,10. 0,10. Terus yang kedua itu 1,7. 1,7. Terus yang ketiga itu 3,-11. 3,-11. Terus yang keempat itu 4,-14. 4 itu 4,-14. Iya. Nah, ini. Nah, ini kan nilai X, nilai Y kan? X, Y kan? Nah, ya udah, tinggal kalian masukin ke sini. Berarti ini 10 sama dengan ini A kali 0,3 ditambah B kali 0 kuadrat ditambah C kali 0 ditambah D. Maka 10 sama dengan D. Udah gitu. Gitu dong. Berarti ini kan berarti hasilnya adalah D sama dengan 10 kan? Kan ini kan bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0. Berarti D sama dengan 10. Gitu. Terus yang berikutnya itu ini. Yang nomor 2. Kan Y-nya sama dengan 7 ya. Berarti 7 sama dengan A kali 1. Itu kan X-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1/3 ditambah B kali 1 kuadrat ditambah C kali 1 ditambah D. Maka di sini yang kalian dapat itu adalah A plus B plus C plus
plus D sama dengan 10. Sama dengan 10. 7. Terus yang berikutnya itu, yang berikutnya itu negatif 11 ya. Negatif 11 sama dengan A dikali 3 pangkat 3 ditambah B kali 3 kuadrat gini. Terus tambah C kali 3 ditambah D. Nah ini kan bentuknya adalah 27A ditambah 9B ditambah 3C ditambah D itu sama dengan negatif 11. Terus yang berikutnya lagi itu bentuknya adalah negatif 14 sama dengan A pangkat kali 4 pangkat 3 ditambah B kali 4 kuadrat ditambah C kali 4 ditambah D. Itu kan bentuknya itu kalian dapatnya adalah 4 pangkat 3, 64 ya. A ditambah 16B ditambah 4C ditambah D sama dengan negatif 14. Nah, dari sini kalian itu bisa mengkonstruksi yang ini ABCD ini jadi sebuah bentuk sebuah bentuk matriks gitu. Jadi ini bentuk ABCD. Bentuk persamaan ini persamaan pertama ya, katakanlah ini persamaan pertama. Ini first 1, tadi ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah ini ada 4 persamaan, berarti bentuk yang di atas itu bentuknya gimana? Ya di atas itu bentuknya gimana? Nah ini misalnya ini adalah hasil. Ini hasil. Nih. Bentuk yang persamaan pertama itu kalau kita masukin ke matriks itu bentuknya gimana? Ada yang tahu nggak? Ini berarti 0 kan? 0, 0. Terus berapa? 1, 10. 10 Kak. Ya, 1 terus 10 ya. Terus yang kedua, persamaan kedua bentuk gimana? Persamaan kedua itu. Persamaan kedua. Berarti tulis matriksnya gimana? Dalam matriks itu. 1, 1, 1, 1, 7. Ya betul ya, 1, 1, 1, 1, 7. Terus berikutnya itu berarti 27 ya. 27, 9, 3, 1 per negatif 11 ya. Terus ini berarti 64, 16, 4, 1, berapa ini? Negatif 14. Nah ini tinggal kalian pakai operasi baris elementer kan. Terus kerjanya, selesai. Oh iya, dari soal yang dikasih itu, yang paling buat lama itu soal nomor 3 sama soal nomor berapa itu? Soal nomor 4 sama soal nomor 5 karena operasi baris elementer itu setahu agak panjang ya. Agak panjang kan? Iya, lumayan panjang sih. Ya. Nanti kalian belajar di kan semester 2 itu kalian udah masih dapat matematika ya. Nah, ya aku ada bukunya sih. Mau aku tunjukin. Buku sejuta umat. e-book. Nah, e-book mana e-booknya? Nah nih, mathematical methods in the physical science. Kalian pasti buku ini tuh selalu dipakai kalau kalian belajar fisika. Ya kalau kalian belajar fisika yang ada matematiknya gitu. Kalau fisika yang nggak ada matematiknya kayak kalian dapat fisika lingkungan kan? Fisika lingkungan dapat nggak? Dapat. Nggak ada perhitungannya nggak? Atau ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya nggak ada fisika lingkungan, nggak ada perhitungannya. Dulu aku cuman di Surabaya gitu menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan pada daerah sekitar tempat tinggal.
Nah, oke di sini. Nah, sini kalau misalnya kalian lihat di chapter berapa ya? Chapter 3 kalau nggak salah. Iya betul. Nah, sini. Nah, kalian akan belajar baris lagi ini matriks lagi. Nah, nih, lihat nggak? Yang di bagian sub chapter 6 itu. Matriks sub bab 3 di bagian 6 itu matrix operation. Itu nanti kalian belajar. Nanti kalian belajarnya itu bukan hanya OBE tapi ada metode reduksi baris ya. Udah tahu belum? Metode reduksi baris. Udah diajarin kayaknya. Atau belum? Yang kita mereduksi baris. Biasanya kayak kita mau ngereduksi baris kedua, baris ketiga gitu. Baris ketiga itu biasanya dibuat nol kayak misalnya ABC. Nah, AB-nya itu dibuat nol gitu. C sama dengan hasil gitu. Nah, setelah kita mendapatkan C sama dengan hasil, kita substitusi ke atas, terus dapat lagi ke atas gitu. Nah, sehingga nanti hasil terakhirnya itu kita dapat bentuk nilai A, nilai B, dan nilai C gitu. Ini. Nah. Oh iya, matris itu ini matkul yang paling banyak enggak disukai. Linear vector udah kelewatan. Nah ini nanti kalian ini dapat bentuk-bentuk kayak gini. Decision matrix. Mana? Ya, nanti kalian dapat bentuk matriks kayak gini. Jadi kalian disuruh cari determinan dari matriks kayak gini. Terus nanti dapat hasilnya. Setelah itu baru kalian disuruh cari bentuk matriks yang seperti ini. Jadi di matriks itu emang matriksnya itu yang dipakai metodenya itu agak sederhana ya, cuman metode OBE ya. Nanti di semester 2 itu nanti kalian dapat juga matriks tapi metodenya agak banyak. Kalian udah tahu bukunya belum? Dulu kalau nggak salah aku pernah. Belum Kak, belum punya. Belum. Oke. Nanti saya kirim. Kayaknya dulu aku pernah berusaha apa ya buat ngirim buku. Cuma aku lupa. Nanti aku ngirim link bukunya aja ya. Tinggal dibuka sendiri. Iya Kak, link aja. Saya kalau ngirim file penuh. Gitu ya. Oke. Jadi ini tuh merupakan buku yang buku semacam buku pegangan ya buat anak fisika kalau misalnya dia mau belajar fisika ya matematik gitu, karena hampir semua materi itu dipelajari gitu. Ya nggak semua sih, tapi secara garis besar itu termuat dalam buku ini. Terus ada juga yang bilang bahwa buku BOAS itu buku matematika untuk fisika yang paling sederhana, karena sebenarnya ada buku yang agak kompleks lagi sih dari buku yang tadi. Cuma kayaknya nggak usah aku tunjukin ya. Namanya buku apa ya? Buku Arken. Ya gitu deh. Oke. Oh iya, kembali ke soal. Ada yang mau tanyakan ya? Kalau kalian mau bukunya atau kalian mau Kak mau tanya. Kenapa, Pak? Yang tadi soal nomor 5 kan D-nya udah ketemu. Terus itu dimasukkan biar jadi 3 variabel aja. Gimana? Oke, ya betul sekali ya. Ini lumayan bagus ya saran dari Ulfa ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk ini kan sebenarnya kita punya bentuk nilai D ya. Nah nilai D itu kan kita bisa masukin ke semua yang ini kan, ke sini kan.
Terus sini juga kan, dan sini juga. Nah artinya kita itu yang apa bentuk akhirnya itu bukan 4 variabel lagi, hanya 3 variabel, di mana lebih memudahkan ya berarti ya. Ya saran yang sangat bagus ya. Jadi berarti ini bentuknya itu kan berarti jadi berapa? Ini bentuk berikutnya itu jadi apa? Berarti A plus B plus C sama dengan berapa? Berarti 7 dikurangi 10 kan, berarti negatif 3. Terus yang bawahnya itu berarti berapa? 27A ditambah 9B ditambah C itu sama dengan negatif 11 dikurangi 10, berarti negatif 22. Negatif 21, sorry. Terus yang berikutnya lagi berarti 64A ditambah 16B ditambah C sama dengan negatif 24 ya. Ya gitu. Betul. Sarannya bagus. Nah berarti yang ini tuh kan kita udah punya bentuknya. Berarti yang bentuk ini tuh kita udah nggak pakai lagi. Sekarang kita punya bentuk yang agak sederhana. Berarti bentuknya adalah A plus B plus C. Ini agak ke bawah ya. Ini hasil. Bentuknya adalah 1, 1, 1, negatif 3 ya, kalau nggak salah. Terus 27, 91. Tadi itu negatif 21, ini negatif 24. 64, 16, 4. Sorry, 1. Ini. Berarti kan bentuknya seperti ini ya. Salah. Ini 3 cuy. Ini 4. Ini 3 cuy. Ini 9. Enggak. 4. 9 itu yang di atas. Oke. Seperti ini ya. Nah, jadi bentuk yang matriks yang mau dibuat menggunakan apa? OBE itu matriks yang ini, bukan yang ini lagi, karena udah ada penyederhanaan yang tadi yang dibilang Ulfa. Kalau persamaan pertama itu kan D-nya sama dengan 10 ya. Jadi kita bisa substitusi ke seluruh persamaan 2, 3, dan 4 gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu mencari D lagi karena nilai D-nya itu udah ada gitu. Nah, sekarang tugas kita tuh hanya mencari nilai A, B, dan C. Oke. Udah paham kan? Ada yang mau tanya lagi? Halo? Ini bukunya enggak ada. Bukunya ini. Bukan buku untuk semester 2 kayaknya. Materi atas soalnya. Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada aku mau cukupkan. Ntar aku ngirim ini dulu. Ini apa nih? Bahas soal itu. Oke. Udah nggak ada lagi ya? Halo. Ini kalau udah nggak ada, aku akhiri ya. Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Jawaban belum ada itu mau setiap semua angkatan kayaknya ada yang ngomong kayak gitu. Aku juga sih pernah ngomong kayak gitu. Biasanya tanya ada pertanyaan yang belum ada. Dari awal perkuliahan sampai terakhir ngomong gitu. Nggak ada pertanyaan. Belum ada. Padahal mau tanya kan banyak. Kayak kalau udah nanti tak kirim itu ya. Tak kirim apa namanya? File yang tadi udah aku kirim di tele ya. Tinggal ada mau main ML. Nah,
Nanti aku kirim link Zoom record Zoom-nya juga ya. Ini tamat ini. Oke.